Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Siti Irsyad dengan NIM F1S1 20050. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang salah satu perusahaan yang menerapkan sistem Enterprise Resource Planning pada kegiatan operasional bisnis sehari-hari dan menganalisa terhadap SCM dan material manajemen modul yang diterapkan dalam sistem ERP di perusahaan tersebut. Di sini saya memilih PT Indofood. PT Indofood itu merupakan perusahaan yang memproduksi berbagai jenis makanan dan minuman di Indonesia. Nah, salah satu perusahaan ini telah didirikan sejak tahun 1990 oleh Sudono Salim. Nah, PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk yang khusus untuk pengolahan mie instan. Adapun produk mie instan yang dijual oleh Indofood CBP Sukses seperti Indomie, Supermie, Sarimi, Popmie, Sakura, dan mie ya. Selanjutnya itu ya SCM merupakan sebuah rangkaian pengelolaan kegiatan dari bahan mentah yang membentuk barang setengah jadi dan barang jadi yang pada akhirnya dapat mengirimkan produk tersebut kepada konsumen melalui proses distribusi. Rantai pasokan dapat disimpulkan sebagai suatu sistem jaringan yang saling berhubungan, bergantungan, punya tujuan yang sama dalam mengatur, menyelenggarakan, dan mengembangkan pengadaan arus materialnya, baik pada produk, jasa, ataupun informasi yang didapatkan dari supplier, perusahaan, ataupun distributor melalui tindakan sirkulasi lagi ke konsumennya. Nah, tujuan SCM itu pertama mampu memuaskan terhadap kebutuhan konsumen, yang kemudian menghasilkan keuntungan. Nah, untuk mendapatkan biaya yang lebih rendah dan layanan yang ditawarkan agar lebih maksimal. Yang ketiga, dapat memenangkan persaingan pasar. Yang keempat, merencanakan dan mengkoordinasikan seluruh aktivitas dari rantai pasok untuk mencapai pelayanan yang lebih maksimal dengan biaya yang relatif rendah kepada pelanggan. Yang kelima, memuaskan kebutuhan dan keinginan pelanggan dengan memaksimalkan keseluruhan yang diciptakan sambil meminimalisir biaya keseluruhan seperti pada biaya pemesanan dan pengiriman. Manfaat SCM yang pertama itu kepuasan pelanggan. Yang kedua, peningkatan pendapatan. Yang ketiga, pengurangan biaya. Yang keempat, peningkatan efisien pada pemanfaatan. Yang kelima, ada peningkatan keuntungan, dan selanjutnya bisnis akan semakin besar. Pada proses penerapan rantai pasok, ada beberapa tahap yang harus dijalankan seperti pada pelanggan, perencanaan, pembelian, persediaan, bahan produksi, dan juga transportasi. Sebelum tahap tersebut dijalankan, ada pula komponen-komponen yang harus dipenuhi, seperti pada proses pengumpulan bahan baku dari supplier yang kemudian dilanjutkan dengan proses perubahan barang mentah menjadi barang yang jadi. Dan yang terakhir adalah proses penyebaran produk oleh perusahaan ke pembeli ataupun agen-agen lainnya. Berikut merupakan rantai pasokan di PT Indofood. Ada supplier tepung, supplier pengirim stok tepung ke gudang untuk dijadikan sebagai bahan persediaan dan proses pembuatan mie instan. Yang kemudian ada supplier bumbu. Supplier bumbu mengirimkan seluruh varian atau jenis bumbu mie instan yang telah diracik yang akan dijadikan sebagai bahan perasa untuk mie instannya. Nah, selanjutnya ada warehouse. Nah, warehouse atau gudang ini digunakan untuk menyimpan seluruh stok atau dikirimkan oleh supplier. Nah, selanjutnya ada pabrik pemuatan mie instan. Ini dilakukan untuk proses pembuatan mie dari bahan mentah menjadi produk setengah jadi. Selanjutnya pada lab pengujian, dilakukan pengujian oleh Badan Penelitian makan untuk mengetahui hasil produk yang diciptakan apakah produk ini layak untuk dipasarkan. Nah, selanjutnya ada pengemasan mie instan. Di sini tuh proses packaging setelah melewati proses pengujian di lab pengujian. Nah, selanjutnya ada distributor mie instan. Dilakukan proses pendistribusian pada pabrik kepada pedagang dan agen-agen di pasaran. Kemudian ada pengecer mie instan.
Proses penerimaan produk dari distributor mie ke toko-toko kecil yang kemudian akan dijualkan ke masyarakat umum. Selanjutnya, konsumen. Pada tahap ini, konsumen membeli mie instan dari pengecer untuk dikonsumsinya. Selanjutnya ada penerapan ERP pada PT Indofood. ERP itu sistem bisnis yang mencakup fungsi keseluruhan dalam suatu perusahaan yang dikendalikan oleh modul perangkat lunak yang terintegrasi untuk mendukung proses bisnis dari proses dalam karyawannya langsung untuk persyaratan tersebut. Tujuan penerapan sistem ERP pada PT Indofood bertujuan untuk menangani proses-proses manufaktur, logistik, distribusi, perlengkapan, dan lainnya. Maka dari itu diterapkannya sistem ERP dengan tujuan untuk mengontrol seluruh aktivitas yang ada dengan progres yang lebih cepat. Maka dari itu, penerapan ERP harus diperoleh dengan 3 modul utama. Modul-modul tersebut adalah modul finansial, akuntansi, dan sumber daya manusia. Manfaat dari penerapan sistem ERP pada PT Indofood ini berguna untuk menjaga kualitas yang dihasilkan, agar kualitas terhadap barang yang telah jadi itu tetap terjaga dari masa ke masa supaya pembeli tetap merasa puas. Nah, selanjutnya, material manajemen modul, pre-purchasing. Setelah pelanggan memesan produk yang mereka inginkan, departemen merencanakan perencanaan mulai menyiapkan rencana produksi untuk menghasilkan produk yang diinginkan oleh pelanggan. Dalam perencanaan juga mengetahui adanya kebutuhan terhadap material yang diperlukan dan bahan pendukung. Nah, selanjutnya di purchasing, setelah menerima rencana produksi dalam hal seperti kebutuhan terhadap bahan baku dan bahan pelengkapnya, bagian departemen pembelian akan memesan bahan baku dan bahan pelengkapnya untuk menghasilkan produk yang diinginkan oleh pembeli. Selanjutnya ada inventory management. Nah, bahan baku dan bahan pelengkap lainnya yang telah dipesan dan diterima oleh pabrik yang kemudian akan diperiksa terlebih dahulu terhadap kualitas dan kuantitas terhadap barangnya, yang kemudian barang tersebut akan disimpan ke dalam gudang untuk berproduksi nantinya. Nah, kesimpulannya itu, penerapan SCM pada PT Indofood diberlangsungkan secara sistematis hingga prosedur akhir. Prosedur yang dijalankan sangat teratur dan sistematis hingga akhir di tangan konsumen. Lakukan perusahaan dapat dikatakan berjalan dengan lancar karena sebagian masyarakat Indonesia mengenal Indomie yang diproduksi oleh PT Indofood. Dengan begitu, PT Indofood juga telah berhasil memberikan kepuasan terhadap pelanggan. Kemudian penerapan sistem ERP dalam membantu SCM yang ada dikarenakan lebih efisien. Tidak hanya itu, penerapan sistem ERP ini juga sangatlah berguna bagi perusahaan karena mampu mengurangi beban-beban biaya karena adanya integrasi dan monitoring yang berkelanjutan. Dengan adanya penerapan ERP, PT Indofood juga mampu melihat konsumen untuk mendapatkan tingkat yang lebih efisiensi dalam memaksimalkan hasil pendapatan. Nah, sekianlah presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.